Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Oleh karena saat ini Pendeta Dr. Pertama Putra Johan sedang pelayanan ke bangsa-bangsa dan waktunya sempat tersita akibat mengurus adik bungsu beliau yang terkena stroke, maka izinkan saya untuk menampilkan khotbah beliau di gereja GAB Mahanaim, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, kalau kita diberi kesempatan pada hari ini, boleh datang di dalam rumah Tuhan, menyembah Dia. Kita dipersiapkan menjadi umat yang memuji-muji Dia. Kita percaya nanti di dalam kehidupan kekal, kita pun akan memuji-muji Tuhan. Amin, Bapak dan Ibu. Mari kita hargai waktu-waktu ini. Waktu kita datang, kita diundang mendekat kepada Bapa untuk menyembah Dia, memberikan hati kita kepada Dia. Bapak dan Ibu siap lebih lagi menyembah dan memuji Tuhan? Amin. Mari kita angkat tangan kita. Menyembahmu seumur hidup, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Kau yang layak disembah.
ketika Engkau mengundang kami masuk di dalam hadirat-Mu, bahwa kami bersekutu Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu. Penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Ini menjadi doa setiap kami Tuhan, bawa kami lebih dalam, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih Tuhan, lebih lagi, bawa kami lebih lagi Allah, lebih lagi, kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita minta Roh Kudus menjamah setiap kita di tempat ini. Jamahlah jiwa kami Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan, yang menuntun hidupku, Menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sebab kami hidup untuk memuliakan Tuhan, dan kami hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami, mengurapi kami dengan roh hikmat, roh pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan,
Berfirmanlah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Senang sekali berada di antara Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan akan berkati kita pada kesempatan ini. Mari bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, sama-sama, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya sama-sama, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, sama-sama, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Sama-sama kita katakan amin. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini adalah berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka akan buat sejarah dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hidup tahu Tuhan saja tidak cukup. Hidup saleh, rajin ke gereja saja tidak cukup. Rajin memberi, apalagi nggak pernah memberi, lebih tidak cukup. Jadi kita perlu mengalami perjumpaan pribadi, memiliki pengalaman pribadi, memiliki hubungan pribadi, dan punya mesbah hidup di hadapan Tuhan. Yosua ini man of God. 40 tahun dididik Tuhan melalui mentoring seorang Musa. Musa adalah pria Allah, man of God juga yang dipilih sejak bencana kematian bayi di Mesir. Musa itu dialirkan di air, ditemukan putri Fir'aun. Musa inilah semasa hidupnya kitab suci berkata dia berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan. Tetapi dia melepaskan tata Mesirnya untuk pergi di usia 40 tahun, untuk 40 tahun di padang gurun mengalami proses Tuhan. Setiap kita akan mengalami proses Tuhan. Setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan pasti akan mengalami proses dan menyelesaikan proses Tuhan. Kalau kita tidak menyelesaikan proses Tuhan, maka kita akan mengalami apa yang dialami oleh tokoh-tokoh kitab suci. Sembunyi di tempat-tempat gelap, sembunyi di antara keramaian, di tempat-tempat yang orang lain tidak tahu, di kapal yang sedang berlabuh, di kapal yang sedang berlayar, di tempat diam, di tempat keramaian, di tempat kesibukan, di tempat rohani, kita sembunyi, kita lari dari panggilan Tuhan. Tuhan tetap mengikuti kita. Selagi kita tidak menyelesaikan proses, kita lari dari proses Tuhan, rohnya akan mengikuti. Dan Tuhan akan punya cara yang ajaib untuk buat perkara, dan perkara itu tertujunya kepada setiap orang yang lari dari panggilan Allah. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mengalalah ikut Tuhan. Relakan hati ini diproses, selesaikan proses, dan apapun yang mau dibuat Tuhan di dalam hidup ini, sudahlah. Lihat kiri kananmu, katakan berserah saja. Karena makin lama pergi, makin lama lari, masuk ke perut ikan yang besar pada akhirnya. Kesunyian, kegelapan, dan tidak ada kehidupan. Dan di sana tempat perenungan terbaik, peremukan dan pertobatan terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara dan kedaulatannya tidak bisa dibatasi oleh kesanggupan berpikir, pengetahuan rohani, pengalaman yang kita kutip di dalam kehidupan kekristenan ini tidak menolong akan hidup kita.
berapa banyak pun tangan ditumpangkan, berapa banyak pun kata-kata nubuatan disampaikan, kalau kita tidak langsung datang kepada sumbernya, tetap akan ada bagian-bagian yang disebut yang kurang dalam kehidupan rohani ini. Amin. Nah, saya percaya ketika kita belajar tentang kehidupan Joshua, ada beberapa area yang menarik sekali di dalam kehidupan Joshua. Yang pertama adalah ketika Joshua dan bangsa Israel diperintahkan Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Pengalaman ini mungkin bagi seorang Joshua adalah suatu pengalaman yang pernah didengarnya lewat pengalaman mentor rohaninya. Musa pernah menyeberanginya dan Joshua pernah melihat secara langsung bagaimanakah Tuhan memakai seorang Musa untuk membelah Laut Tebreu. Sekarang Tuhan hanya pakai yang lebih kecil. Musa levelnya laut, Joshua dikasih sungai. Lebih kecil enggak? Dan kepada Musa Tuhan perintahkan untuk mencelupkan dan mengetuk air itu dengan tongkat. Langsung kelihatan, lautnya sebak. Sementara kepada Joshua, pertarungan iman. Imam-imam harus mencelupkan kakinya. Dan imam-imam sedang memikul tabut Allah. Ada satu pertarungan iman. Suatu hal yang membuat seorang Joshua pasti mengalami suatu keadaan, wah, deg-degan. Katakan kiri kananmu, bersama Tuhan banyak deg-degannya. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Kalau ini salah dengar suara Tuhan, salah perintah, nyemplung masuk, tabut Tuhan ikut tenggelam di sungai Yordan. Bersyukur kepada Tuhan karena kitab suci mencatat, ketika imam-imam menjejakkan kakinya pada air, sungai Yordan itu sebak. Itu cara Tuhan membuat keajaiban, cara Tuhan menyatakan kepada musuh-musuhnya pada saat itu, bahwa iman Joshua, iman bangsa Israel, itu mengadakan hal-hal mustahil, dan Tuhan berdaulat atas mereka. Tuhan mempromosikan hidup Joshua saat itu. Tuhan mempromosikan Israel, Tuhan mempromosikan gereja-gerejanya lewat keajaiban. Hingga bangsa-bangsa sekitarnya ketakutan. Sudah dipakai zaman Musa yang begitu hebat, laut belah. Sekarang turun kepada generasi kedua yang dimentoringnya mengambil alih segala perjalanan rohani ini. Kok sungai pun masih bisa membelah, sebak. Ini keajaiban yang terimpartasi turun. Karena itu saya percaya di dalam hidup ini penting kita memiliki mentor rohani, pembimbing rohani yang di dalam kehidupannya kita mengalami impartasi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan, manifestasi-manifestasi roh, pengalaman-pengalaman rohani dan keajaiban Tuhan ada di balik impartasi ini. Mentor rohani yang tepat adalah yang kita kenal bobot bibit bebetnya. Joshua selama 40 tahun melihat apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup seorang Musa. Joshua rela memilih nunggu di pinggir kemah pertemuan ketika sang Tuhan, ketika mentor rohani sedang berhadapan muka dengan sang pencipta semesta alam. Untuk belajar Bapak Ibu, untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan, bayar harga, taat. Ada harga yang harus kita bayar di dalam kehidupan iman ini. Apa yang Tuhan minta, serahkan harganya, jangan tahan. Ketika Tuhan ingin menyakiti hatimu dengan membuat engkau bangkrut, membuat engkau susah, memproses kesombongan hidupmu, melepaskan ikatan hidupmu, janganlah engkau sedih dan bersungut-sungut dan kemudian mengasihani diri sendiri. Kalau engkau duduk bertenang sebentar di padang gurun yang sedang terjadi di dalam hidupmu, maka engkau dapat melihat Dia Bapa yang baik. Dia sedang membersihkan hidupmu, Dia sedang mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang lebih besar datang di dalam hidupmu. Dia Bapa yang tega. Karena untuk rencananya yang besar, Dia rela bahkan mengutus putra tunggalnya turun ke dunia ini untuk menebus isi dunia ini. Jadi, siapalah kita ini dibanding Yesus Kristus? Bapak gereja kita, pemilik gereja di muka bumi ini. Jadi jangan pernahlah anak-anak Tuhan merasa, lah Tuhan enggak gitu. Loh, pemilik sorga aja rela turun dan berkorban. Apalagi kita yang merupakan rekan sekerja Tuhan,
demi kemuliaan, demi menggenapi amanat agungnya, kita harus beri diri kita untuk dipakai Tuhan. Apapun harganya, berapapun harganya, kita mesti rela dan siapkan diri kita. Tak usah menawar-nawar. Ada banyak anak-anak Tuhan, ketika mau dipakai Tuhan, nawar. Ya kalau aku mau melayani, aku boleh berbisnis toh. Ya kalau aku beri, ya seginilah, memberi dari ya yang ditakar-takarnya. Kalau Tuhan minta semua, serahkan semua. Karena yang kamu punya di dunia ini cepat lambat akan ditinggal. Tetapi yang Tuhan minta daripadamu itu akan dihargai sampai ke sorga. Jadi pengalaman pribadi ini mesti kita miliki. Joshua, man of God ini, membawa bangsa ini melewati ujian ini. Dan kitab suci berkata, keajaiban terjadi. Katakan, bersama Yesus, keajaiban pasti terjadi. Haleluya. Yang kedua, sesudah mereka menyeberangi Sungai Yordan, Tuhan memerintahkan kembali generasi yang dibawa Joshua ini untuk melakukan kembali perjanjian sunat. Saat itu Tuhan buat perjanjian lahiriah dengan bangsa Israel, bahwa setiap orang yang terpilih, yang terpanggil, yang ada bagian di dalam hidup orang-orang pilihan Tuhan ini, kulit katannya, alat kelaminnya dipotong. Itu namanya perjanjian sunat. Tetapi setelah Yesus datang ke dunia, sunat bukan lagi potong alat kelamin, tetapi yang dipotong adalah hatinya. Pegang dadamu Bapak Ibu. Orang Kristen tuh kalau suruh pegang dada tuh lambat, tapi kalau suruh pegang kantong, kamu diberkati, cepet lu masukin kantongnya. Pegang dada ini cepet. Di sini ini ada jam kehidupan, ada detik, ada menit, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun kehidupan yang kita tidak pernah sadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ada perjanjian Tuhan dengan kita lewat apa yang ditaruhnya di detik jantung ini. Coba pegang. Sadar enggak? Ada tik, 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 tik. Jangan sampai terlambat menyadari, baru lihat di rumah sakit. Nyit, itu bayarnya mahal. Kesempatannya udah nggak ada lagi mengumpulkan harta di sorga. Kalau sudah nyik, kalau dia datar, game over. Rest in peace. Tapi kalau di sini masih ada, jangan menyerah. Genggam tanganmu, katakan, selagi aku hidup, aku tak akan menyerah. Kenapa? Karena Yesus sertaku. Segala pencobaan pasti aku menangkan. Karena Yesusku yang berperang, aku pasti menang. Begitu. Jangan sedikit persoalan, jangan sedikit kekalahan, sedikit masalah. Rasanya dunia mau kiamat. Kita ini teranya burung Raja Wali. Katakan, kamu itu teranya burung Raja Wali. Bukan burung emprit Pak yang dipelihara, bukan ya. Bebek Pak, bukan, itu bebek goreng memang Jawa Timur punya ya. Tapi kita ini teranya Raja Wali. Raja Wali itu mainnya sarangnya di atas gunung. Raja Wali itu memiliki kesempatan cuma satu kali dalam hidupnya ketika akan masuki kemuliaan yang lebih besar. Jadi ketika dia memasuki kemuliaan yang lebih besar, parunya akan copot, bulunya akan copot, cakarnya akan copot, dan selama masa mabung pergantian itu dia tidak makan, tidak minum. Anak-anak Tuhan mestinya menyadari ketika Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk kemuliaan, rencana Tuhan yang lebih besar, terkadang Tuhan izinkan kesusahan yang enggak bisa terucapkan, tidak bisa lagi ternilai dengan kata-kata. Kesusahannya begitu berat. Apa tadi istilahnya Pak Yusak bilang? Sulit membedakan antara perasaan dan pasrah dengan putus asa, susah dibedakan. Ya, jadi perasaannya sudah gaduh-gaduh. Kalau di kita mungkin Jawa Timur bukan gaduh-gaduh, rasanya pecel abis. Nyampur semua jadi satu. Tuhan terkadang mengizinkan hal seperti itu untuk mempersiapkan kita ini memasuki dimensi yang Tuhan sudah kodrati, Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah beri langkah-langkah dan tujuan hidup kita mencapai destininya. Jadi kita mesti siap. Kalau diproses Tuhan itu kuat. Dan manusia lamanya tidak usah dipakai. Manusia lama itu kayak baju yang sudah kotor, lobang-lobang, isi sana sini banyak anginnya. Ojo pakai lagi hal-hal yang lama yang sudah terbuang.
kenakan manusia baru. Di dalamnya berisi buah roh, sabar, penuh kasih, ramah, baik, dan penuh penguasaan diri. Tidak pusingkan keadaan apapun, karena kita hidup, kita percaya. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar, tapi kita pegang firman Allah. Apapun keadaan hidupku, firman Allah peganganku. Injil Yesus adalah pelita hidupku. Jadi kita bersama Yesus, kita kuat Bapak Ibu. Perjanjian inilah yang Tuhan beri. Sesudah hal-hal mustahil, Tuhan mengikat perjanjian. Ada banyak anak-anak Tuhan di dalam pelayanan saya temukan lebih dari 25 tahun ini. Lagi susah. Cari Tuhan luar biasa. Tapi begitu ditolong, diberkati, dikasih berkat uang, dikasih promosi, dikasih karir, dikasih pelayanan yang bagus, tidak kembali ke Yesus. Seperti 10 orang kusta ya. 10 orang kusta datang teriak-teriak, Yesus anak Daud, tahirkan kami, sembuhkan kusta kami. Yesus berkata, pergilah. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Di tengah jalan mereka pulih, tahir penyakit-penyakit kutuk itu. Ada banyak anak Tuhan di dalam hidupnya, tidak capek-capek. Karena firman Tuhan, karena rema, mereka dipulihkan dari kebangkrutan. Bisnis mereka dilipat gandakan, kekayaan mereka bukan lagi sebatas bangsa, sampai bangsa-bangsa. Pelayanannya bukan lagi kecil, dibesarkan Tuhan dengan jumlah puluhan ribu, ratusan ribu. Keuangannya sudah nggak terhitung, bahkan punya deposito saking banyaknya sampai lupa naruh duit di mana. 10 orang kusta, 9-nya kembali ke organisasi. Lari ke dunia agamawi, semuanya masuki yang disebut dengan rutinitas rohani yang palsu. Senang dengan berkatnya, lupa dengan sumbernya. Cuma satu yang balik ke Yesus, dan itu pun orang Samaria, orang asing. Yesus ingin mencari generasi yang hari ini siap untuk dijadikan man of God, siap dipercayakan mengelola keuangan surga, yang siap untuk dilipat gandakan berkat-berkat kehidupannya, yang siap dipakai untuk penuaian garis akhir, yang siap melayani pada musim hujan akhir. Seseorang yang terpanggil ini yang mau benar-benar fokus dan menyerahkan kembali segala kemuliaan bagi Yesus. Adakah orang itu di tengah-tengah kita hari ini? Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat? Jadi saya sedang khotbah di tengah satu orang yang balik pada Yesus pagi ini. Lihat kiri kananmu, katakan, you are man of God, you are woman of God. Kamulah pria Allah itu, kamulah wanita Allah itu. Amin. Haleluya. Ada perjanjian Tuhan dengan kita. Yang ketiga, Tuhan perintahkan sesudah sunat itu untuk mengadakan Paskah. Paskah bicara tentang ingatan bagaimanakah Tuhan menebus umat pilihan. Paskah bicara bagaimanakah darah anak domba itu bayar lunas atas dunia ini, dan satu generasi kita pribadi yang dipilih, satu rumpun keluarga kita, garis keturunan kita beroleh jernih perjalanan bersama Yesus. Jadi kita masih ingat bahwa kita ini hidup bukan untuk diri kita. Ada garis keturunan yang harus kita pertanggungjawabkan. Seorang pria akan menjadi suami, hidupmu bukan kamu lagi. Kamu harus memberi padanan penolong sepadanmu, istrimu mengenal Tuhan. Istri bukan lagi sebatas melayani, kemudian suami pahit. Ya, sementara istri sibuk ke gereja, luar biasa pagi siang malam. Suami sakit hati, kenapa? Isinya, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kerjaan terbengkalai, suami nggak dilayani, anak-anak ngaco balau hidupnya. Ada banyak wanita-wanita rohani akhir zaman berbuat dengan alasan rohani, sebenarnya tidak mau mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang mama. Mereka lebih suka lari ke rumah-rumah Tuhan. Itu keliru. Pelayanan yang benar adalah mulailah dari Yerusalem hidupmu. Layani suamimu, berkati anak-anakmu. Sesudah itu baru melayani umat Tuhan. Tapi Pak, kalau saya tidak ada gereja sepi, para pendeta Bapak khotbah gini, Bapak tidak diundang lagi. Terserah. Kebenaran Tuhan tidak bisa ditutup. Kenapa? Karena mimbar dan altar Tuhan ini harus berisikan orang-orang kudus. Karena kita ini, orang-orang yang merayakan Paskah ini disebut siapa? Orang-orang kudus Yesus. Bagaimana mungkin orang buta kalau di altar bisa nuntun orang buta, bisa ngajari orang buta? Tidak bisa. Jadi kita harus menyadari hari ini, ketika 3 hal ini Tuhan perintahkan kepada Joshua, maka kita mesti menangkap bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu itu.
sudah ada di bawah kolong langit ini akan terus ada, dan Tuhan mencari yang lalu. Siapa yang Tuhan cari? Engkau orangnya. Orang yang sederhana, orang yang kuno, yang sudah diproses begitu lama. Tuhan sedang menantikan saatnya untuk membawa engkau memasuki destininya, untuk membawa engkau mencapai apa yang dijanjikannya di dalam hidupmu. Percayalah, dia tidak lalai. Percayalah, tidak selama-lamanya Tuhan menyembunyikan wajahnya. Percayalah bahwa semua proses yang kau alami itu sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang datang dalam hidupmu. Jadi kita hari-hari ini mesti semakin kuat. Dunia tidak bertambah baik. Dunia ini isinya gejolak semua. Lihat, siapa yang suka beli emas? Minimal ada satu emas bagi ibu-ibu di sampingnya. Itu suamimu kan emas itu. Berapa kenaikan emas dalam tempo 3 bulan ini? Siapa tukang emas di sini, boleh angkat tangannya? Oh, yang di belakang ada bapak itu. Itu pasti punya toko emas tuh. Angkat tangannya soal setengah. Biasanya orang yang punya toko emas tuh agak rendah hati. Kalau yang angkat tinggi-tinggi itu pembeli biasanya. Betul enggak ini? Betul enggak? Coba Pak, yang di belakang angkat berdiri Pak. Betul punya toko emas? Wah, berarti saya enggak keliru, langsung melihat. Karena saking beratnya tokonya itu, enggak bisa angkat tinggi-tinggi. Karena hari ini, ya harga emas naiknya gila-gilaan. Aset bertambah, nilai bertambah, tetapi uang cash kurang. Betul ya Pak? Kenapa? Ya karena orang mau beli emas mikir, karena harganya tinggi sekali. Kesusahan sedang melanda dunia ini. Dan baru-baru ini ada helikopter jatuh. Jatuhnya luar biasa, ya. Dan ini menimbulkan gejolak yang akan datang sampai beberapa hari yang lalu. Pagi-pagi benar Tuhan datang pada saya bicara audible tentang sesuatu yang akan terjadi mulai akhir tahun ini. Jadi anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menyeberangi sungai Yordan. Anak-anak Tuhan harus mempersiapi diri untuk taat mendengar suara Tuhan, masuk di tanah Kanaan. Peperangan hebat, peperangan raksasa Kanaan akan segera datang mulai akhir tahun ini. Bersama Yesus, katakan bersama Yesus, aku akan menaklukkan raksasa dunia ini. Amin. Jangan tadi, aku opo Pak, kayak belalang Pak. Iku musuhnya gede-gede Pak. Ini kesulitan hidupnya akeh Pak. Engkau sedang meremehkan Tuhan Juru Selamat hidupmu dengan memotong salib, dengan mengecilkan iman dan memperbesar Goliat dalam hidupmu. Belajarlah dari apa yang ada pada dirimu, Tuhan bisa pakai untuk memberkati engkau. Dari yang ada padamu, Tuhan cukup menemukan alasan untuk memakai engkau menjadi seorang pembuat sejarah dalam kehidupan ini. Sejarah bagi keluargamu, sejarah di dalam karirmu, sejarah di dalam pendidikanmu, sejarah di dalam keluargamu, di dalam keuanganmu, di dalam seluruh area hidupmu. Tuhan bisa buat engkau membuat sejarah yang baru, dan itu dimulai, sama-sama katakan, tahun ini. Amin. Jangan seperti 9 orang kusta, balik ke agamawi, kejar-kejar mimbar, ambisi rohani. Persoalan tambah banyak, engkau kalut, engkau tidak bisa ngurusi apapun sampai bingung. Karena engkau sedang berada di tempat yang bukan tempatmu. Jadilah seseorang yang seperti Nikodemus, datang pada Yesus bertanya jawab. Tidak usah gengsi. Karena hidup ini tanpa rohnya, tanpa sumbernya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan itu semua kasih karunia Tuhan. Itu karena pencurahan rohnya di dalam diri kita, maka kita disanggupkan untuk banyak perkara yang sebenarnya bukan bagian hidup kita. Nah, saya percaya ini hari adalah hari Tuhan mengingatkan kita untuk belajar melepas yang bukan bagian kita, melepas yang bukan hak kita, untuk meresponi panggilan Allah. Yesus itu memilih murid-murid hanya sedikit. Kenapa Yesus tidak ambil orang-orang kaya? Kenapa Sakeus yang banyak duit kok nggak diambil jadi murid? Tuhan memilih, dan pilihan Tuhan sulit kita pahami secara hitungan manusia. Kenapa? Karena kita tahu pasti Dia yang melihat masa depan. Dia yang mengenal hatimu. Maka kalau engkau bertanya, kenapa aku Tuhan? Dia lebih apik, lebih ciamik, sukses, duitnya akeh, lebih hebat, bertalenta. Oh, hebat-hebat. Tuhan tidak pilih dia. Tuhan pilih dirimu. Tunjuk dadanya lagi. Kok Tuhan pilih aku? Kenapa?
Karena engkau tahu diri. Kenapa Tuhan pilih dirimu? Karena memang sudah diciptakan di dalam kandungan ibumu. Rencana Tuhan sudah ada sejak itu. Dan Tuhan tidak akan gagal dengan rencananya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu, kita tahu dengan pasti bahwa sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yosua ketemu muka dengan Tuhan. Kitab suci mungkin belum menggambarkan saat itu kehadiran Yesus. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang panglima bala tentara Tuhan. Dan ada satu pemahaman secara hikmat, ini malaikat apakah ini Tuhan? Cara melihatnya, kitab ini disandingkan ke kitab Wahyu. Ketika Yohanes bertemu dengan tua-tua, ketika Yohanes bertemu dengan malaikat, Yohanes tersungkur menyembah. Malaikat dan tua-tua berkata, jangan sembah kami, sembahlah Tuhan. Dan Yosua menyembah siapa? Panglima bala tentara. Berarti ini siapa? Ini Tuhan. Jadi harus tahu bahwa kehadiran Tuhan waktu itu dimensinya adalah panglima bala tentara. Ini Yesus kita. Jadi jangan main-main kitab suci itu, jangan sembarang tafsir Bapak Ibu. Debat sana, debat sini, kalau tidak hikmat menyertai, yang ada adalah tambah pusing kepala. Katakan, jangan punya bintang 7. Amin. Bintang 7 hanya bikin pusing tapi punyailah hikmat. Karena hikmat akan membuat kita melihat kitab suci secara tepat menurut pengertian roh. Dan ketika kita menerapkannya, firman hidup di dalam kita, kita menikmati buah-buah kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sesudah 3 hal yang Tuhan perintahkan, bagian keempat inilah yang kita akan pelajari. Tuhan berkata, ini aku, panglima bala tentara sorga. Perjumpaan pribadi Yosua dengan Tuhan ini, inilah yang mesti kita ingini di dalam hidup. Saya mau tunjukkan beberapa ayat para pendahulu Yosua, supaya kita bisa melihat suatu keadaan para rohani, Tuhan yang sama hadir berbagai dimensi, dan kepada orang-orang pilihan, orang-orang besarnya, dia menunjukkan dirinya berulang-ulang sepanjang generasi. Mari sama-sama. Kejadian 32 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian 32 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, sama-sama, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu. Ini gereja. Ya, tidak kebetulan pagi ini firmannya sama. Naim, ya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ini kisah Yakub yang sudah selesai proses. Tukang tipu ini sudah bayar harga mahal, siang malam tidak tidur ngurusi bisnis mertuanya. Ketika mau terima upah, mertuanya masih main akal-akalan, ya, licik-lician, yang jelek-jeleknya mau dikasih, malah dikasih jeda waktu supaya Yakub tidak punya apa-apa. Tapi Yakub itu disertai Tuhan. Dalam mimpi Tuhan bicara tentang cara, Tuhan beritahu hal-hal yang akan terjadi. Tuhan menyertai Yakub, dan ini yang terpenting, sejak Yakub sudah ada kehadiran Tuhan. Maka Yakub inilah yang ditransformasi jadi Israel. Tidak akan ada orang besar dari satu rumpun keluarga sebelum orang itu diproses dan ditransformasi. Tempat transformasi itu Yakub namakan, katakan sama-sama, Mahanaim. Tempat berjumpa pribadi dengan bala tentara sorga. Yesus sebelum dilahirkan, malaikat diutus bertemu dengan darah perawan Maria. Kelahiran Yesus ketika para gembala diinfokan, para gembala melihat kehadiran bala tentara sorga. Berulang-ulang dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, keadaan kehadiran Tuhan ini terjadi di muka bumi. Apakah kita siap hari ini berjumpa pribadi dengan Tuhan? Apa kita mengingini Tuhan melebihi organisasi, melebihi doktrin, melebihi kebanggaan, jas, mimbar, jabatan rohani?
Ini harus kita sadari hari ini. Banyak anak-anak Tuhan terjebak pada rutinitas dan kepalsuan kebanggaan melayani. Tidak punya pengenalan Tuhan tapi bangga melayani. Ada banyak anak-anak Tuhan hanya sebatas menempelkan suatu keadaan, aku hamba Tuhan, aku melayani, aku sibuk naik gereja. Tapi hidupnya, keluarganya, pribadinya, perkataannya, perilakunya tidak mencerminkan Yesus besar di dalam hidupnya. Ada banyak anak Tuhan ceritanya, wih Tuhan nek berkati aku, wah duitku ake, bisnisku berkembang. Tapi orang lihat cerita semua, orangnya bukan bermurah tapi pelit. Nangkep Bapak Ibu? Sampai saya masih muda dulu saya suka dengar suatu cerita gini. Burung pipit makan jengkol, orang pelit suka miskol. Lihat zaman dulu tuh gitu, handphonenya bagus, tapi kalau mau nelfon cuma miskol, minta ditelepon balik. Nggak sebanding buah hidupnya dengan perkataannya. Jadi hati-hati, kita ini dinilai, kita ini diamati orang-orang dunia, bahkan saudara-saudara seiman melihat siapa kita di dalam hidup ini. Jadi Yakub menemukan Mahanaim di dalam hidupnya. Ketika saya masih muda rohani, suatu kesempatan saya didaulat untuk ngisi retreat anak-anak muda. Istri saya pulang ke tanah kelahirannya, ke rumah mertua, ipar saya pergi, saya berangkat hari itu naik mobil pinjaman, mobil ipar. Mobil pinjaman itu sedan. Saya sedang berdoa puasa. Siang itu tiba-tiba ketika melintasi mendekati area Taman Safari Cisarua Bogor, perut saya kerasa lapar. Saya ingin buka puasa siang itu. Maka saya melihat satu restoran yang bernama Restoran Padang. Saya belokkan mobil, ada turunan, dan ketika saya belokkan turunan, saya injek rem, remnya blong. Mobil itu dengan amat manisnya meluncur sendiri dan menghantam Restoran Padang. Hingga seluruh orang yang ada di dalamnya keluar melihat karena mereka takut itu gempa bumi. Ya, duar, semua keluar. Ya, saya diam sebentar lalu saya juga ikut keluar dari mobil. Dan saya tidak berani melihat apa yang terjadi dengan mobil. Kenapa? Saya putar arah belakang, masuki restoran. Semua orang lihat saya juga nggak peduli. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, terkadang punyailah sikap sedikit tidak peduli. Kenapa? Karena Yesus peduli. Amin? Karena kalau semakin engkau peduli dengan persoalan, lama-lama stres, bintang 7 keliling kepala. Kadang di dalam hidup, berilah kelegaan di jiwamu untuk tidak menatap apa yang sebenarnya engkau tahu sedang menghimpit akan jiwamu. Terkadang Tuhan akan ambil waktu kita untuk kita udah enggak usah urusi hal itu dulu, ya. Tenangkan jiwamu karena hanya orang yang tenang bisa menyelesaikan kekusutan dalam hidup ini. Saya masuk ke dalam, saya pesan nasi, ayam goreng, sepotong telur dan teh hangat, teh tawar. Waktu saya cedok nasi masuk ke mulut, itulah saya merasakan makan batu. Nasi serasa batu. Kenapa? Karena ketika sedang cedok nasi, hati dan jiwa ini merasakan, ini mobil pinjaman, opo jadi nih. Dan ini perjalanan masih di bawah bukit. Sebentar lagi akan naik ke atas, sesudah itu akan turun. Dan ini mobil blong. Tidak ada reme. Apa yang Bapak Ibu buat kalau Bapak Ibu di posisi Dr. Johan ini? Hubungi panitia retreat dan berkata, maaf ya, aku tidak bisa datang. Aku kecelakaan. Mungkinkah kita buat keputusan gitu? Ataukah kita cari bengkel aja? Ya. Siapa yang sudah pernah pergi ke Cisarua, Bogor, Puncak? Zaman itu tidak ada bengkel sepanjang jalan. Adanya itu adalah perkebunan teh. Ya. Kalau mau ngeteh ada di sana. Kalau nyari bengkel saat itu susah. Saya cedok 2 sendok nasi, tidak bisa masuk. Saya minum seteguk, lalu saya berdoa lagi. Saya berkata, Tuhan, haruskah aku melanjutkan perjalanan ini? Tuhan tidak jawab.
memandang saya dari alam roh, saya bisa lihat dan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Saya tidak jawab. Saya tinggal semua, saya bayar. Saya juga tidak lihat apa yang terjadi sama mobil itu. Saya lewat aja, mundur, gas naik. Bayangan dalam perjalanan menuju tempat retreat itu adalah bayangan kematian. Sebentar lagi saya masuk jurang, meninggalkan istri, meninggalkan bayi dalam kandungan anak pertama saya. Air mata saya mengalir sepanjang perjalanan. Dan waktu berjalan naik itu, Tuhan tuh kasih jalan yang sepi, ya. Jarak mobilnya jauh dan orang kalau motong itu tidak masalah karena kita posisinya bisa ngatur naik. Dan ketika sampai di puncak pas akan menuju jalan turun, saat itu ada satu perasaan makin mencekam karena sebelah area ini jurang semua. Kalau saya banting setir mesti akan selesai hidup saya. Jadi istriku tidak tahu hidupku, orang tuaku tidak tahu hidupku, tidak ada siapapun yang tahu hidupku. Dan perjalanan ini perjalanan melayani Tuhan, mengisi retreat anak-anak muda. Dan ketika turunan itu begitu hebat, meluncur dengan cepatnya, saya lihat mobil di depan, lalu saya berteriak, Tuhan, tolong aku, selamatkan hambamu ini. Tiba-tiba Tuhan buka penglihatan saya, saya bisa melihat penglihatan roh dengan mata terbuka. Saya melihat ada dua pasang sayap di kiri kanan mobil saya. Setiap kali mobil itu udah mendekati mobil di depan, sayapnya itu mengembang. Jadi saya ini hamba Tuhan sudah pernah melihat sayap malaikat. Mobilnya melambat. Melambat. Dan saya tidak lihat rupanya, saya cuma lihat sayapnya saking besar kepaknya. Sampailah saya di tempat retreat sore hari itu. Begitu sampai, saya tidak bercerita, ya. Makanya lagu Ebit GAD, andai engkau ada di sisiku kawan, ada di sebelahku, aku mau cerita, tidak ada siapa-siapa. Begitu sampai, saya pilih masuk kamar, saya tidak cerita siapa-siapa, masuk kamar saya nangis, saya sujud di lantai. Kenapa? Baru satu babak perjalanan selesai. Lalu Tuhan datang ke saya, meletakkan tangannya di atas kepala dan berkata, pergilah mandi anak. Saya mandi air sore hari itu, serasa minuman di kulkas itu dituangi di kepala. Dinginnya Bapak Ibu, waduh. Tapi dengan persoalan yang begitu banyak, air dingin itu menyejukkan jiwa rasanya. Saya terus emberi air itu guyur ke atas kepala, dinginnya. Serasa saya sedang ada di dalam kulkas, karena memang dingin kan puncak itu. Cobalah sekali kalau mau merasakan pengalaman Dr. Johan, ambil air di kulkas yang sudah seminggu itu, siram naik kepalamu sore hari. Engkau akan tahu keadaan persoalan hidupmu diguyur Tuhan be air gitu. Dan begitu sore itu, Pak Johan mau makan dulu apa pelayanan? Saya tidak mikir makan, saya melayani. Ketika anak-anak muda itu nyanyi muji nyembah Tuhan, saya melihat ikabot, kabut kemuliaan Tuhan turun di ruang ibadah. Saya melihat seperti asap tebal, dan anak-anak itu mengalami lawatan Tuhan. Isi ruangan itu dilawat Tuhan hari itu. Saya melihat bagaimana Tuhan hadir menjamah seisi ruangan itu, dan kemuliaan itu membuat orang-orang terasa sesak karena hadirat Tuhan yang turun begitu kuatnya. Dan saya masih pulang lagi ke Jakarta. Persoalan baru datang lagi. Mobil ini harus lagi mendaki dan turun lagi. Hebatnya Tuhan kita. Akhirnya saya cerita ke pendeta gereja itu, doakan saya ya, saya ini tadi ngalami sesuatu. Dan ketika dia antar saya ke mobil, dia melihat mobil itu setengah bodi depannya melesat ke dalam. Persoalannya dua ini, mau pulang sama ngeberesin mobil ini gimana. Mereka berkata, kami doakan. Lalu mereka beri saya satu persembahan, saya terima, saya taruh di mobil. Dan ketika jalan, nanjak, begitu ada mobil mau turunan, begitu saya injek rem baru datang, baru injek sedikit mobilnya, cet, berhenti. Kok bisa?
Tidak masuk akal. Karena itulah apa yang kita pelajari tentang berjumpa pribadi dengan Tuhan tidak bisa diterima dengan logika. Karena apa yang kita pelajari hari ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang rohani yang punya iman yang teguh kepada Tuhan, yang mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Sesudah kita melihat Yakub, satu tokoh lagi sebagai penutup. Masih ada sedikit waktu. 10 menit lagi. Betul? 10 menit lagi. Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 33. Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 33. Demikian Tuhan berfirman. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Sama-sama. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, sama-sama, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi lewat pengalaman catatan kitab suci tentang Musa, Joshua murid Joshua yang dimentoring Musa mengalami yang sama. Bahkan ketika Tuhan hadir kepada Musa, hadirnya dalam nyala api, tapi kepada Joshua, Tuhan hadir sebagai sosok manusia. Bisa dilihat. Musa melihat api, Joshua melihat seorang jenderal besar. Dan sama-sama diperintahkan, tanggalkanlah kasutmu. Nah, pengalaman saya sesudah anak saya lahir, saya diberi Tuhan pekerjaan sebagai seorang branch manager yang mengepalai penjualan otomotif, mobil dan juga motor. Dan Tuhan memberi keberhasilan hebat, saudara, di dalam perjalanan hidup saya selepas saya mengalami pengalaman mobil hancur itu. Bahkan Tuhan memperbaiki mobil itu dengan cara ajaib. Uang yang diberi ke saya itu cukup banyak, dan ketika diperbaiki sedikit uang, mobil itu sampai ipar saya waktu periksa mobil itu, mana yang bekas tabrak, tidak menemukan sama sekali bekas tabraknya, karena dirapikan Tuhan seperti mobil baru. Malah sempat kepikiran, kalau gitu tabrak aja keliling-keliling yang rusak ini biar baru semua ya. Pikiran edan seperti itu. Nah, ketika saya masuki lagi wilayah Bogor, saya diberi kesempatan perusahaan untuk kontrak rumah. Saya kontrak rumah seorang tokoh agama, ya, sangat senior. Saya kontrak rumah. Hari pertama saya tinggal di Bogor, saya buka pintu hari pertama, di depan pintu rumah ada setumpuk molen, ya, bentuknya kayak es krim yang muter-muter naik lancip ke atas. Ya, jadi nanti kalau makan es krim yang ada dari alatnya itu, minta diputar-putar, ditarik. Nah, itulah yang saya temukan di depan rumah kontrakan. Ketika saya datang ke mobil yang parkir keluar, hendak berangkat ke kantor, di pintu tengah, itu kayak ada materai. Ya, tadi di depan pintu, sekarang di pintu mobil, kecil gitu loh. Nempel seperti es krim. Saya ini, meskipun hamba Tuhan, kadang juga ada logikanya, karena saya kan orang sekolahan. Saya berpikir, kalau anjing yang ngangkat kakinya tidak sampai, dan mana ada anjing ngangkat kaki. Tapi kalau manusia juga nggak mungkin, karena masih nempeli kan, dan nggak mungkin utuh kayak gitu. Saya tidak cerita panjang bagian ini, tapi ada keajaiban. Satu hari ketika Tuhan berkata, "Nak, engkau selesai di kota ini." Anak pertama saya hadir di sini. Masih bayi mungil, kira-kira 6-7 bulan. Bagaimana mungkin anak 6-7 bulan yang belum bisa apa-apa, tiba-tiba dari tempat tidur bisa ada di halaman rumah, ya, di ruang tamu itu bisa terbaring di situ. Istri saya bingung, saya lebih bingung lagi, ya. Tapi ada satu malam, satu peristiwa besar. Istri saya itu setiap kali pergi ke kamar mandi dini hari, selalu ada satu ruangan kosong tuh, dia melihat satu orang berjubah, ya. Ininya ketutup jubah gitu, tidak kelihatan mukanya. Setiap pagi mau ke toilet, selalu lihat ruangan itu, selalu berdiri jubah itu, ya, orang yang berjubah di tempat gelap itu. Dan ketika kami sedang doa keluarga, tiba-tiba roh saya dibawa Tuhan melihat di depan pintu rumah kontrakan ini berdiri satu besar sekali sosok,
berbaju sirah, warna tembaga, tinggi besar, pegang pedang, Bapak Ibu. Saya ketakutan saat melihat itu. Saya berkata, Tuhan, siapakah ini? Karena tinggi besar sekali ya. Tinggi besarnya ada kira-kira sampai lampu ini. Tinggi besar berdiri depan pintu pegang pedang ya. Saya ketakutan. Lalu Tuhan berkata, akulah penjagamu. Jadi di depan ada penjaga, panglima bala tentara. Di belakang ada jin. Yang berak itu jin, Bapak Ibu ya. Saya mengalami hal-hal seperti itu. Sudah mengalami yang saya berkata, semua itu serasa baru saya alami. Dan hari ini anak saya sudah sarjana hukum ya, sedang ingin masuk berkarir ataukah melanjutkan S2-nya. Dia bisa hadir di tengah-tengah kita dan mendengar kesaksian hidupnya lewat hidup papa, mamanya, dan keluarganya yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Semua bagian hidup kita ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena itu, jadilah orang yang mengejar Yesus, jangan mengejar gedung gereja. Ada nanti bagian kedua saya cerita soal berbedanya ngejar Yesus dengan mengejar gereja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadirat Tuhan. Pemilik toko emas sudah ada di depan bersama kita ya. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama, pejamkan mata. Mari kita nyanyikan bagian ref ini sebagai untaian doa di hadapan Tuhan. Yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sama-sama sekali lagi dengan segenap hati. Oh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kami sudah dengar akan kebenaran firman-Mu. Berjumpa pribadi dengan Tuhan akan mengubah hidup kami. Engkau membuat jejak langkah kaki kehidupan bersejarah. Engkau menjadikan kami man of God, para pembuat sejarah, history maker di akhir zaman. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hati, firman ini tidak akan kembali sia-sia, akan mengerjakan hal-hal yang besar dan mulia di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan keluarganya, bahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Engkau akan pakai generasi kami ini Tuhan, orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang terpanggil ini. Cerahkan mata hatinya untuk meresponi panggilan Tuhan, seperti murid-murid generasi pertama, rasul-rasul yang melepaskan semuanya untuk ikut di mentoring Tuhan Yesus dan dipakai pada waktunya. Kami percaya kami semua memberi hidup kami untuk Tuhan pakai pada generasi ini. Kami beserta keluarga kami, pakailah Tuhan demi kemuliaan-Mu. Dan apa yang ada pada kami ini Tuhan, pakailah jadi berkat untuk menggenapi amanat agung-Mu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi yang luar biasa ini. Kami kembalikan segala hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
menerima Engkau. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bisa menerima kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Johan. Engkau memakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari jika Engkau jabat seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu ini, berkati Tuhan anak-anak-Mu. Kau di antara mereka ada yang sakit, Kau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kau sertai, lindungi selalu mereka dalam kehidupan. Berkati pekerjaan hamba-Mu, menjadikan berhasil dan beruntung. Tak kekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan tengah dengan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.